Awal cerita diperlihatkan seorang tahanan yang baru saja tiba di sebuah penjara. Dari segi penampilan, kita dapat menilai bahwa si tahanan adalah orang yang sangat berbahaya. Lalu saat tiba di selnya, kita pun diperkenalkan dengan dua tokoh utama film ini. Dia bernama Eddie, dan satunya bernama Olga. Si tahanan yang baru masuk pun sekonyong-konyong langsung menggoda Olga. Eddie sempat memperingatinya bahwa Olga sangat tidak suka diganggu apabila dia sedang makan. Namun karena si tahanan merasa bahwa dirinya 11-12 tampangnya dengan artis Korea, dia pun mengacuhkan Eddie. Alhasil si tahanan pun harus menerima bayaran yang paling rendah. Beberapa hari ke depan keduanya pun sudah terlihat di hadapan Hakim Agung untuk memberikan kesaksian atas kasus yang membuat mereka dipenjara. Dulu, jauh sebelum dia menjadi seorang kriminal alias pencuri, Eddie merupakan seorang pasukan elit khusus bernama Harper. Eddie juga memiliki seorang istri bernama Zia yang sangat mendukung keputusan Eddie bergabung dengan Harper dan seorang putri yang baru saja lahir bernama Kira. Hingga suatu waktu Eddie menangkap seorang penyihir merah Thailand yang jahat di markasnya untuk dihukum mati. Dan beberapa hari kemudian Eddie menemukan istrinya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Eddie curiga bahwa itu dilakukan oleh para anggota penyihir merah yang baru saja berpapasan dengannya sebelumnya untuk balas dendam atas kematian pemimpin mereka. Pasca kematian Zia, Eddie pun memutuskan untuk berhenti dari Harper. Eddie fokus mengurus anaknya sendirian dan di tengah-tengah itu, Eddie bertemu dengan Olga yang dengan senang hati membantunya untuk mengasuh Kira anaknya. She took pity on me. That's when I met Holga. Trust and mutual respect. With a relationship built on trust. Hari demi hari mereka bertiga lewati menjadi seorang pencuri handal. Hingga mereka memiliki dua anggota baru bernama Fergie seorang penipu handal dan Simon seorang penyihir amatir. Serta Kira juga sebagai penyusup handal berkat kalungnya yang dapat membuatnya menjadi invisible. Suatu waktu mereka pun bertemu dengan seorang penyihir hebat bernama Sofina. Sofina meminta bantuan mereka untuk mencuri sebuah gudang yang berisikan begitu banyak harta karun. Dan yang paling terpenting di sana ada sebuah benda yang bernama tablet kebangkitan yang berkemampuan dapat kembali menghidupkan satu orang mati. Yang padahal Sofina mengincar sebuah benda yang sangat mirip dengan trompet berwarna merah ini. Sofina sendiri memiliki sebuah kemampuan menciptakan sebuah gelembung yang dapat menghentikan waktu atau disebut dengan time stop. Ketika Sofina menciptakan time stop untuk menghentikan para penjaga yang mengejar mereka, Holga dan Eddie terjebak di sana dan Eddie menitipkan Kira anaknya pada Fergie yang berhasil kabur dari sana bersama Sofina dan Simon. Tablet. Keep Kira safe. You have my word. Scene pun kembali ke Eddie di penjara dan tak lama ada seorang manusia burung yang masuk di sana. Eddie dan Holga menggunakan si burung untuk loncat dari sana lewat jendela lalu kabur dari sana. Yang padahal si Hakim Agung menerima pengampunan yang Eddie ajukan. Dan inilah Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. We approved your pardon! Sesampainya di rumah, Eddie pun tidak menemukan Kira di sana. Dia hanya menemukan gitar kecapinya. Hingga saat di sebuah bar, Eddie melihat sebuah brosur yang menjelaskan bahwa Fergie kini sudah berhasil menjadi seorang raja di daerah bernama Neverwinter. Dan dalam waktu dekat akan mengadakan sebuah kompetisi yang dinamainya Hexan. Eddie dan Holga pun dengan cepat langsung pergi ke istana miliknya. How did that clown pull that off? Where is Lord Neverwinter? Sesampainya di sana, Eddie pun langsung bertemu dengan Kira anaknya dan langsung dibawa Kira untuk bertemu dengan Fergie. Hingga saat di ruang tamu, Eddie dan Holga pun dibuat sangat terkejut karena sekarang Sofina menjadi penasihat pribadinya Fergie yang padahal mereka sadar bahwa yang membuat Eddie dan Holga di penjara adalah Sofina. You're still working with her? She's the one that got us caught. Kemudian Eddie pun menanyakan tentang tablet kebangkitan yang berhasil mereka curi sebelumnya untuk kembali menghidupkan istrinya. Namun sebelumnya Fergie sudah membuat kebohongan pada Kira bahwa tablet tersebut adalah tablet kekayaan. Sehingga Kira yang mengetahui bahwa alasan ayahnya ke sana hanya untuk kekayaan bukan untuknya, Kira pun kecewa dan pergi dari sana. No, it wasn't for me, it was for that tablet of riches. Of course, that's why you came back. It's a tablet of reawakening.
He's been lying to you, Kira. You snake. I told her the truth. She has a right to know it. Kira, no, wait. Ketika Eddie dan Olga akan menyerang Fergie, Sofina langsung mengucapkan sebuah mantra yang karenanya Eddie dan Olga terjebak di pasir hidup yang dibuat oleh Sofina. And now you're in the floor. You always wanted us to get caught. I thought that you'd have learned that the last time she trapped you. Keduanya pun dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Hingga tepat ketika Olga akan dieksekusi, dia berusaha mencoba mengalihkan perhatian si Algojo, dan ketika sudah siap, Olga langsung menghajar mereka semua. Selesai dengan itu, mereka pun memikirkan bagaimana caranya mereka berdua dapat mengalahkan Fergie. Dan tak lama mereka mendapatkan sebuah ide, yakni mereka akan meminta bantuan Simon si penyihir amatir yang kini sudah berprofesi sebagai tukang sulap keliling di kampungnya. Simon yang menyadari bahwa Eddie dan Olga yang sedang berada di sana pun justru membuat kekacauan, hingga Simon harus terpental dan berhasil mendarat di kudanya Olga. Simon? Terkuak sebuah fakta, Simon menjelaskan bahwa Sofina sebelumnya sudah membuat Raja Neverwinter asli sakit dan sekarat, sehingga membuka jalan Fergie untuk menjadi raja di sana. Simon sendiri pesimis mereka dapat mengalahkan Fergie dengan mudah, terlebih lagi kemampuan sihir Simon jauh di bawah Sofina. Untuk itu Simon pun mengusulkan agar mengajak seorang temannya bernama Dorik, seorang yang memiliki kemampuan sihir unik, yakni dapat mengubah dirinya menjadi hewan atau serangga apapun yang dia mau. Dan yang paling andalannya adalah menjadi seekor beruang setengah burung hantu. That's her. Kemudian mereka pun dibawa oleh Dorik ke sebuah bar. Eddie menjelaskan bahwa mereka berencana akan meruntuhkan kerajaan Fergie dan membunuhnya. Dorik yang mendengarnya pun langsung mau bergabung dengan mereka dan bersedia tanpa dibayar sepeser pun karena Fergie sebelumnya sudah membantai habis kampung halamannya. And executing our people, began destroying our homes. We're not doing this for the money. So we'll keep your share then. Doing this for the people who took me in when no one else would. Selanjutnya kita pun diperlihatkan Sofina sedang berbicara dengan bosnya bernama Saztam, yang ternyata Sofina adalah salah satu anteknya penyihir merah, sehingga dapat dipastikan bahwa Sofina juga terlibat dalam kematian Zia. Namun tak lama datanglah Fergie dan mengajaknya untuk bertemu dengan para raja yang sudah menunggu mereka. Off your car. You have always been the disciple I rely on. Zest. Take solace in knowing that your work here is The living have defiled his world. Di sini Fergie menjelaskan bahwa dia akan menghadiahkan seluruh hartanya pada peserta yang berhasil menang dalam kompetisi Haiksan yang akan dia selenggarakan. Dan harta itu sendiri disimpan di sebuah tempat yang dilindungi oleh mantranya Sofina. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan. Sofina sadar Dorik sudah mengawasi mereka dengan menyamar menjadi lalat. Alhasil Dorik pun memperlihatkan kemampuannya yang dapat berubah menjadi hewan apapun hanya dalam beberapa detik saja. Selesai dengan itu, Dorik pun menjelaskan atas apa yang sudah ia lihat tadi. Fergie menyimpan harta dan tablet kebangkitan dengan sebuah segel bernama Morden Kanan di sebuah ruangan. Simon yang mendengarnya pun terkejut karena segel tersebut hanya bisa dibuka oleh orang yang menciptakannya, yakni Sofina. Namun Simon teringat ada satu cara yang mungkin dapat membantu mereka dalam hal ini, yakni dengan menggunakan sebuah helm yang bernama helm Junction, atau kita sebut aja helm Gojek ya biar mudah. Olga yang mendengarnya pun teringat bahwa 100 tahun yang lalu sukunya, yakni suku Elf, pernah bertarung melawan kultus naga untuk memperebutkan helm itu. Olga memiliki ide dengan menggunakan sihirnya Simon, mereka dapat bertanya pada mayat-mayat yang terdapat di Evermoors. You can bring back the dead? actually that is something I can do.
Saat malam mereka pun tiba di sebuah komplek kuburan para leluhurnya Olga. Di sana, Simon langsung membacakan mantranya dari token klerik dan menghidupkan beberapa mayat sementara waktu. Mereka hanya memiliki jatah untuk bertanya sebanyak 5 kali. Kemudian mereka pun membangkitkan satu persatu mayat dan menanyainya. Masalahnya, helm tersebut sudah berpindah-pindah tangan dan suku sehingga mereka sedikit kesulitan mencari informasi tersebut. Did you see the helmet of disjunction? I commanded my battle lord to deliver the help. My chief, Stanhard Grimwolf. It was in possession of... Take this and run! Oh, yeah. Thanks for your help. Keep it from Rhaegar at all costs! Don't leave him like that. Look at the poor bloke. That's the last thing I remember. Sampai akhirnya ada satu mayat yang tahu bahwa helm tersebut sudah diserahkan pada seorang pria baik hati berasal dari Tayan bernama Shanks gak pakai Akagami. Eddie yang mendengarnya pun justru kehilangan semangat dan berniat menyerah karena yang dia tahu bahwa seluruh orang Tayan adalah orang yang sangat jahat. Berbeda dari Eddie yang teman-temannya tahu bahwa Shanks adalah orang yang baik, adil dan sering membantu orang yang kesulitan, Olga juga berjanji apabila Shanks memang benar orang jahat, dia akan menjadi orang pertama yang akan memenggal kepalanya. Hello? That was only the 4th question. Oh, shit. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di sebuah tempat dan langsung bertemu dengan Shanks. Shanks sendiri awalnya menolak memberitahu dan justru mengacuhkan mereka. Namun ketika Simon mengatakan bahwa tujuan mereka mencari helm tersebut untuk meruntuhkan seorang raja yang sudah bersekutu dengan seorang penyihir merah, Shanks tanpa babi bu langsung bersedia membantunya. Come with me. Sebelum itu, Shanks pun bercerita bahwa saat dia kecil, kerajaan Tayan juga pernah bersekutu dengan seorang penyihir merah bernama Zastam. Suatu waktu mereka semua dikumpulkan dalam sebuah tempat yang tanpa mereka sadari, Zastam berniat akan mengkudeta kerajaan mereka dengan cara kotor, yakni merubah seluruh rakyat Tayan menjadi pasukan mayat hidup termasuk para petinggi-petingginya, dan beruntungnya saat itu Shanks berhasil kabur dan hanya terkena sedikit semburan asap merah itu. Sampai sini dapat dipastikan bahwa Sofina menjadikan Fergie boneka untuk melancarkan rencananya menjadikan seluruh rakyat Neverwinter menjadi pasukan mayat hidupnya. Setelah terlibat sedikit perdebatan, mereka pun membuat sebuah kesepakatan. Shanks meminta Eddie untuk berjanji apabila mereka berhasil membunuh Sofina dan mengalahkan Fergie, mereka harus membagikan seluruh harta milik Fergie yang berhasil mereka rebut. Promise I'll give Forge's money to the people of Neverwinter. Kemudian mereka pun menuju sebuah tempat bernama Underdark, tempat di mana Shanks menyimpan helm Gojek tersebut, hingga saat mereka memasuki sebuah pintu rahasia. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada seorang pria misterius yang memantau mereka menggunakan teropong. I'll go last. Saat di dalam, mereka pun melewati lorong demi lorong, jalan demi jalan, dan bahkan di sana terdapat banyak sekali makhluk aneh. Dan salah satunya seekor makhluk pemakan otak yang akan bertingkah agresif ketika ada seseorang yang memiliki otak jenius. Oh, that's a little hurtful. Hingga saat mereka bertemu dengan sebuah jembatan yang dapat runtuh apabila mereka salah memilih jalan, Simon tanpa sengaja justru meruntuhkannya karena salah menginjak tombol. Sorry. It's not very structurally sound. Alhamdulillahnya Olga mengeluarkan sebuah tongkat sihir yang dicuri sebelumnya. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata Simon tahu bahwa tongkat tersebut bukanlah tongkat biasa, melainkan sebuah tongkat hitter-titer atau kesana-kesini yang dapat membuat sebuah portal untuk mereka berteleportasi. Hither. Thither. Didn't even need the bridge. See? Selesai dengan itu, Shanks pun langsung membuka sebuah brankas yang hanya bisa dibuka olehnya, lalu mengeluarkan helm tersebut. Namun tak lama, Shanks sadar bahwa ada 5 orang pasukan Tayan. Lalu terjadi sedikit percakapan antar Shanks dan mereka. Entah apa yang dibicarakan, karena nggak ada translate-nya. Alhasil, pertarungan pun tak terelakkan.
Seperti yang aku jelasin sebelumnya bahwa pasukan Talian merupakan pasukan mayat hidup alias orang mati. Tentunya Shanks mustahil membunuh orang yang sudah mati. Alhasil seluruh pasukan botak tadi pun bangkit dan mengejar mereka semua. Namun langkah mereka pun terhenti karena di hadapan mereka ada sebuah... Ya, itu adalah seekor naga, tapi bukan Shenlong. Dia adalah Timberchaud, seekor naga yang mengalami obesitas sehingga si naga pun tak mampu untuk terbang. Itu siapa sih yang masang rantai di tempat itu? Mana gede lagi rantainya, ngalah-ngalahin rantai kapal, cuk. Sampai akhirnya ketika mereka mentok di jalan buntu, si naga berusaha memanjat dan mengejar mereka hingga mereka terjebak di sana. Si naga terus meronta-ronta yang membuat dinding tersebut bocor dan ruangan itu dipenuhi dengan air laut. Hingga di tengah keputusasaannya, Eddie teringat bahwa mereka dapat membuat sebuah ledakan dari hawa si naga. Eddie meminta Simon untuk memakai sihirnya membuat api kecil agar menyebabkan ledakan di sana. Dan yang terjadi selanjutnya... Selanjutnya mereka pun sudah terlihat di pinggir pantai. Shanks pun memutuskan untuk pergi dari sana karena tugasnya sudah selesai. Kemudian Simon pun mencoba menggunakan helmnya, berusaha mengendalikan sihir yang dihasilkan helm itu. Lalu tiba-tiba suasana pun berubah dan datanglah seorang abah-abah yang ternyata dia adalah kakek buyutnya yang bernama Aumar. Aumar pun mengatakan bahwa helm tersebut dapat digunakan apabila helm itu menganggap bahwa Simon sudah pantas menggunakannya. What makes you think you're worthy of it? It chooses who may wield it. I think you know, Simon, and it does not suffer fools. Di sini Simon terus saja mencoba dan lagi-lagi dia terus saja ditolak. Hingga saat malam harinya, di tengah keputusasaannya, Simon, Doric, dan Olga pun berniat akan pulang dan menyerah. Tapi Eddie di sini terus meyakinkan bahwa mereka akan berhasil menjalani misi ini. Hingga Eddie pun memiliki ide, yaitu mereka menyelinap masuk ke dalam berangkasnya Fergie dengan menggunakan sebuah bingkai foto yang sudah dipasangi portal dimensi. Lalu Doric ditugaskan masuk ke dalamnya agar Fergie tidak mencurigainya. Sementara itu di Neverwinter, Fergie tengah memberikan kata sambutan dalam pembukaan kompetisi Hexan, yang mana nantinya para peserta akan berlari di sebuah labirin dan dikejar oleh monster. Ya, mirip-mirip kayak di film Maze Runner lah men game ini. Di samping itu, Eddie dan kawan-kawan pun sudah yakin bahwa mereka bisa masuk ke dalam berangkas melalui bingkai itu. Namun di luar dugaan, bingkai tersebut jatuh menghadap bawah dan menutup jalan masuk mereka. Alhasil Eddie pun ingin menggunakan rencana awal, yaitu Simon harus bisa menguasai helm Gojek tersebut dan menonaktifkan segel itu di pintu berangkas tersebut. You're gonna get into that vault, okay? But because you must, not because you can. Singkat cerita, Eddie, Simon, dan Olga pun sudah tiba di sana. Eddie langsung mencari Kira. Simon diminta untuk segera mencari berangkasnya. Sedangkan Olga akan menahan para penjaga yang berdatangan dan Doric berusaha membuat celah sedikit saja untuknya masuk dengan berubah menjadi cacing. Hingga saat Simon berhasil menemukan pintu berangkasnya, dan tepat ketika para penjaga sampai sana, Simon pun langsung memakai helm Gojeknya.
Sama seperti sebelumnya, Simon kembali bertemu Aumar kakek buyutnya. Namun di sini, Simon yang sudah muak pun mengatakan bahwa dia layak menggunakan helm tersebut dan langsung menghantam Aumar. Yang ternyata itu merupakan kunci agar Simon dapat menguasai helm tersebut, yakni dengan keberanian, kepercayaan diri, dan mampu menguasai diri sendiri. Selain itu, helm tersebut tidak hanya menonaktifkan sihir di pintu, tapi juga meningkatkan kemampuan sihir yang Simon miliki. Simon! It was! I did it! Dorik sendiri berhasil masuk ke dalam portal dengan mode cacingnya. Di sini Dorik terkejut karena lukisan tersebut berada di bawah arena dan akan dikirim ke suatu tempat melalui dermaga. Namun tak lama Sofina pun menyadari kehadiran mereka dan menangkap mereka. Sedangkan Eddie yang berhasil bertemu dengan Kira di sebuah ruangan pun ternyata itu sebuah jebakan yang dibuat oleh Sofina. Dan ketika Fergie ke sana, Eddie mengatakan bahwa dia tidak ingin mati konyol seperti ini. Eddie meminta untuk diikut sertakan dalam game Haiksan agar bisa mati dengan terhormat. How do you mean? Put us in the Haiksan games. If you're gonna kill us, at least let us die with dignity. Kemudian mereka pun sudah tiba di arena. Para peserta pun sudah bermunculan dari tempatnya masing-masing. Semua penonton bersorak atas tim yang mereka bela, sedangkan para sultan memasang taruhannya. Agar adil, Dorik dan Simon pun dipasangi sebuah gelang yang bisa menetralkan kekuatan sihirnya. Tak lama muncullah seekor macan kumbang yang akan menjadi tantangan mereka di labirin. Dengan cepat, mereka pun berlari dari sana. Satu persatu figuran pun tewas diterkam oleh si macan. Labirin pun setiap menitnya akan berubah bentuk dengan diiringi suara lonceng. Sampai akhirnya tangan Dorik masuk ke dalam sebuah time stop dan justru membuat Dorik dapat membuka gelang peredam kekuatan tersebut. Come on. Another minute, I would have lost my hand. Hingga saat Eddie terdesak dan disudutkan oleh si macan, Dorik yang sudah mendapatkan kembali kekuatannya pun memiliki sebuah ide, yakni dengan sengaja masuk ke dalam sebuah time stop di saat gong berbunyi dan labirin berubah bentuk dan Dorik menyisakan sedikit celah menggunakan ujung jarinya, sehingga ketika mereka di dalam time stop, Dorik berubah menjadi ular dan mereka sudah berada di bawah arena. Selesai dengan itu, mereka pun lanjut berjalan menuju kapal yang dipenuhi hartanya Fergie termasuk tablet kebangkitan. Namun tak lama, Fergie dan Kira pun datang ke sana. Yang ternyata, Fergie berniat akan pergi dari sana dengan membawa Kira beserta harta-hartanya. Di sini Eddie merayu Kira agar mau ikut dengannya dan berusaha meyakinkan bahwa dirinya sama sekali tak berbohong dan justru Fergie lah yang berbohong padanya. Hingga ketika Fergie mengancam akan membunuh Kira, Holga dengan cepat melemparkan sebuah kentang ke wajahnya dan mereka pergi dari sana. Lalu dilanjutkan, Simon membuat sebuah tsunami kecil untuk menghantam Fergie. Sorry, Ed. Di samping itu, Sofina pun sudah siap menggunakan sihir Beckoning Dead-nya. Sofina membacakan mantranya dan seketika ada sebuah akar yang turun dari langit. Eddie yang melihatnya pun seketika sadar. Mereka pun sepakat untuk kembali ke sana dan Eddie akan menepati janjinya pada Shanks. It's the Beckoning Death. Sastam is taking Neverwinter. James brought the city together for the spell. I'm gonna keep that promise I made to Zank. Ya, Sofina pun terus membacakan mantra dan mengekstrak akar tersebut menjadi sebuah asap beracun. Sehingga seluruh orang yang terkena asap tersebut seketika tewas. Namun di samping itu, Eddie sudah tiba dan membuat portal yang menghubungkan kapal yang berisikan harta dan membagikannya melalui balon udara sehingga seluruh orang pun keluar dari arena dan tidak terkena asap beracun tersebut. Ketika di alun-alun, Eddie dan kawan-kawan pun diserang hujan meteor oleh Sofina. Dalam mode beruangnya, Dorik menyerang Sofina. Namun Sofina justru menghidupkan sebuah patung naga sehingga mereka pun sedikit kesulitan melawannya.
Sampai akhirnya Simon beradu mekanik dengan Sofina hingga mereka pun mengeroyok Sofina sampai akhirnya Sofina menggunakan time stopnya dan yang terjadi selanjutnya. You know not the scope of my Another time stop! I'm so sorry. I can't, she's still too strong! Just as I begin to the crypts as you die. It's bad. Sorry, your breath just smells like... Alhamdulillahnya Kira datang tepat waktu menggunakan liontin andalannya dan mereka berhasil membunuh Sofina dengan menggunakan gelang penetrasi sihir miliknya sendiri. I think you got her. Namun tak disangka Olga tertusuk dengan tongkat sihir yang entah kapan ditusuknya, sehingga Olga pun tewas di sana. There's nothing I can do. It's a Red Wizard's blade. I'm dying a hero. I need you. Di tengah keputusaasaannya, Eddie pun teringat dengan tablet kebangkitannya dan menggunakannya untuk penghidupan Olga karena yang terpenting saat ini adalah Kira yang begitu menyayangi Olga, bukan Eddie yang merindukan istrinya. Why would you do that? Karena Sofina sudah mati, sihirnya pun menghilang dan Raja asli Neverwinter pun kembali sehat. Eddie dan kawan-kawan diberi gelar kehormatan oleh sang raja karena aksi heroiknya sudah menyelamatkan kerajaan. Sedangkan Fergie sendiri ditangkap oleh Shanks dan berakhir di penjara yang kita lihat di awal tadi. Good evening. Pardon denied. Goes back to my mum. A lot of it. Dan film pun selesai. Somebody please ask me another question. Hello?